Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Langit yang semakin gelap membuat hutan ini menjadi semakin mengerikan. Ditambah lagi sosok mayat-mayat perempuan yang tiba-tiba muncul dari dalam kendali dukun itu kini mengincar kami dari segala sisi hutan. Roh pemilik mayat-mayat ini pasti sudah mati. Dukun itu pasti mengisinya dengan makhluk-makhluk pengikutnya. Jelasku pada Cahyo. Beneran, bisa jadi isinya makhluk sejenis pocong yang ada di bawah tadi. Balas Cahyo. Seandainya kami menyingkirkan rasa jijik dan kengerian dari sosok mayat-mayat ini, seharusnya kami tidak perlu takut dengan mereka. Minggir dulu Nan, mayat-mayat itu biar jadi urusanku. Ucap Cahyo sembari memintaku menyingkir. Aku menoleh dan bersiap memberikan jalan untuknya, namun seketika aku terkaget dengan wujud Cahyo saat ini. Lah, kita nggak lagi main ninja-ninjaan kan Jul? Ucapku sembari tertawa melihat wujud Cahyo yang tengah mengenakan sarungnya hingga ke wajahnya. Jangan begitu, ini penting loh. Ini teknik untuk menghindari belatung-belatung yang keluar dari tubuh busuk mayat itu. Balas Cahyo. Eyalah, seorang Cahyo takut sama belatung. Ledekku sembari mulai menjauh. Ia pun hanya memelototiku seolah memintaku untuk berhenti meledeknya. Tapi selain dari sarungnya ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku merasakan beberapa bagian tubuhnya kini diselimuti sesuatu yang kuat. Wanasura, ucap Cahyo berbisik. Tiba-tiba Cahyo menghentakkan kakinya ke tanah dan menerjang begitu cepat. Dengan beberapa gerakan, Cahyo berhasil menendang mayat-mayat yang menghalangi kami hingga terkapar ke tanah. Aku tidak melewatkan kesempatan itu. Ada satu mantra yang sering digunakan Bapak setiap bertarung yang diturunkan kepadaku. Sebuah mantra penyambung ayat suci yang mengalun bagaikan puisi. Gambuh Rumekso. Raga yang telah membusuk itu menikmati angin yang terpanggil dengan mantraku. Namun sosok yang merasuki jasad itu tersiksa dengan setiap ayat suci yang kubacakan. Wajah dukun itu pun terlihat kesal. Dengan serangan balik kami, ia terancam tidak dapat menggunakan jasad-jasad ini lagi sebagai senjatanya. Ayat-ayat suci yang kulantunkan bertujuan untuk menyempurnakan kematian jasad-jasad ini. Bocah-bocah brengsek, kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan pergi. Balas dukun itu. Sekali lagi sesuatu dilemparkan ke cawan kuningannya dan menimbulkan percikan api dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Kini seketika tubuh kami berdua merasa gatal. Gatal yang teramat sangat sampai kami ingin menggaruknya dengan sekuat tenaga hingga terluka. Nan, apa ini Nan? Tanya Cahyo dengan panik. Tenang Jul, tenang dulu. Balasku sembari berusaha membaca situasi. Dukun itu tersenyum mengetahui serangannya berhasil menahan kami. Ia pun menarik keris dari pinggangnya seolah bersiap untuk menikam kami. Beruntung Pak Le pernah mengajarkan beberapa mantra untuk memulihkan teluh seperti ini. Aku mengambil segenggam tanah dan membacakan doa. Dengan sedikit olesan tanah itu gatal di sekujur tubuhku dan Cahyo pun berhasil mereda. Mengetahui siasatnya gagal, dukun itu pun membatalkan serangannya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami pun segera berlari menerjang dukun itu. Tapi sepertinya dukun itu tidak bodoh. Ia membaca situasi dan memilih untuk mundur menghilang di balik kegelapan hutan. Dia kabur? Tanyaku pada Cahyo. Cahyo kemudian memanjat salah satu pohon yang cukup besar. Tapi gelapnya hutan tanpa penerangan saat itu membuatnya tidak mampu menemukan sosok dukun itu. Gak ada Nan, gak ketemu. Balas Cahyo. Ya udah, turun Jul, kita urusin dulu jasad-jasad ini. Ucapku pada Cahyo. Cahyo pun turun dan melihat jasad-jasad perempuan yang bergelimpangan di sekitaran kuburan. Mau kamu apain Nan? Gak mungkin nguburin satu-satu kan? Tanya Cahyo. Lah, terus gimana? Ngebiarin jasad mereka di sini? Kita tetap kuburin Nan, tapi
Tapi nanti minta bantuan warga desa juga. Kali ini aku setuju dengan ucapan Cahyo. Aku pun segera beranjak dan pergi menuju lubang kuburan tempat kami masuk tadi. Mau kemana lagi, Nan? Kamu gak bermaksud balik ke rumah itu lagi kan? Teriak Cahyo. Kita harus balik lagi, Jul, balasku. Dan kamu, Nan, gak mungkin kita bisa melawan mereka. Belum lagi yang dipanggil Raden itu pasti juga punya pegangan, Nan, tolak Cahyo. Aku terdiam sejenak. Memang berbahaya bila kembali ke tempat itu. Tapi tujuanku sama sekali belum tercapai. Tenang, Jul, aku cuma ingin mencari sesuatu. Daripada berisiko, lebih baik kamu bantu manggil warga desa ke sini, ucapku pada Cahyo. Ninggalin kamu gitu? Enggak, udah cepetan, mau ngapain? Tak temenin, balas Cahyo. Kami pun memutuskan kembali masuk ke dalam, namun Cahyo memberi usul untuk masuk mengendap melalui desa tadi lagi. Pasalnya lokasi kami keluar tadi pasti sudah diwaspadai oleh mereka yang ada di dalam. Cukup lama kami menemukan jalan kembali ke arah desa mati tadi. Kami mengintip dan menemukan mobil yang kami lihat tadi masih berada di tempatnya. Ini menandakan Raden masih berada di tempat ini. Kali ini kami lebih berhati-hati memasuki setiap ruangan itu. Ada sesuatu yang aku cari, dan seharusnya ada di salah satu kamar di bangunan ini. Kamu nyari apa, Tonan? Tanya Cahyo dengan bingung. Kamu ingat kamar mana saja nggak yang tadi ada jenazahnya? Aku balik bertanya. Iya, Nan, dari baunya juga ketahuan kamar mana yang ada mayatnya, balas Cahyo. Nah, kita periksa kamar yang masih kosong, ucapku sembari meminta Cahyo menunjukkan kamar yang masih kosong. Aku memasuki kamar sementara Cahyo berjaga di pintu. Di bawah kasur ada sebuah nampan yang diisikan sesajen tumpukan bunga dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku membongkarnya dan menemukan apa yang aku cari. Apa itu? Tanya Cahyo dengan bingung. Aku kemudian menunjukkan kepada Cahyo sebuah benda yang dibungkus kain kafan seukuran 2 jari. Di dalamnya berisi gumpalan rambut dan kertas bertuliskan mantra Jawa yang ditetesi darah. Aku menduga ini adalah rambut dan darah dari calon korban mereka. Jika dugaanku benar, benda ini yang mereka gunakan untuk menyandra Sukma, Mbak Minah, dan korban yang lainnya juga, jelasku pada Cahyo. Berarti kita sudah bisa pergi, Nan, Cahyo memastikan. Belum, kita nggak tahu punya Mbak Minah yang mana. Kita bongkar semua sesajen di kamar yang masih kosong dulu, ucapku pada Cahyo. Secepat mungkin kami menyelesaikan mengelilingi bangunan ini dan mengumpulkan 7 buah benda serupa. Kami pun membawanya keluar dan bersembunyi di salah satu rumah yang sudah hancur. Cahyo berjaga di luar sementara aku melafalkan ayat-ayat suci dan memutihkan benda itu sebelum akhirnya membakarnya. Nan, udah belum, Nan? Tanya Cahyo dengan gelisah. Sepertinya ia mulai melihat pergerakan dari arah rumah itu. Sudah, kita pergi. Hati-hati, balasku. Kami pun pergi meninggalkan hutan dengan sangat hati-hati menuju desa. Tanpa sadar sudah semalaman kami berada di sana. Kami pun tiba di desa tepat saat matahari mulai terbit. Kami pun segera berlari ke arah rumah bermaksud meminta ibu untuk meminta pertolongan Pak Le. Namun ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Pak Jumito, Mas Musi, dan Mbak Minah yang sudah tersadar. Aku menarik nafas lega melihatnya. Namun tubuhnya yang kurus dan luka di tubuhnya masih jauh dari kata pulih. Itu, Nyai, Danan kembali, teriak Pak Jumito. Aku pun bergegas menghampiri mereka. Sepertinya Mbak Minah juga sempat menceritakan sesuatu kepada mereka. Bu, coba cari cara untuk menghubungi Pak Le. Ini bukan masalah biasa, ucap Cahyo pada ibu. Mas Musi segera menghampiriku dengan wajah yang khawatir. Danan, ngapunten, saya salah sangka dengan niat baik Mas Danan, ucap Mas Musi. Sudah, Mas, gak usah dipikirkan. Bagaimana keadaan Mbak Minah? Tanyaku. Mas Musi bercerita bahwa tepat saat subuh tadi tiba-tiba Mbak Minah tersadar. Samar-samar ia menceritakan tentang apa yang ia ingat. Ada sosok yang memang menjebaknya dan berusaha mendapatkan jasadnya. Benar, Mas, ada sosok yang dipanggil dengan sebutan Raden yang mengincar jasad perempuan untuk disetubuhi. Saya tidak mengerti itu sebuah ritual atau apa, tambahku. Mendengar ceritaku, Pak Jumito dan Mas Musi pun bergidik ngeri. Ada juga seorang dukun dan salah satu warga desa di sini yang membantu orang itu untuk mendapatkan jasad yang ia incar.
Cahyo memperingatkan. Warga desa si ini? Tanya Pak Jumito. Betul Pak, saya sempat melihatnya juga saat saya mengobati Mbak Minah kemarin. Ucapku kepada Pak Jumito. Mas Musi dan Pak Jumito terlihat mencoba mengingat-ingat sosok warga yang mungkin saja mencurigakan. Pak, sepertinya saya curiga dengan seseorang, tapi lebih baik kita selidiki terlebih dahulu, ucap Mas Musi. Pak Jumito mengangguk setuju. Sepertinya ia memang tidak ingin menuduh salah satu warganya dengan asal-asalan. Aku menceritakan bahwa warga itu masih mengincar Mbak Minah. Bahkan warga itu diancam oleh dukun itu dengan cara yang sangat mengerikan. Hal ini seolah memastikan orang itu masih akan mengejar Mbak Minah. Minta tolong Batu Menjan dan orang-orang yang mengerti. Mbak Minah sementara harus dijaga dengan ketat. Setidaknya sampai Pak Le datang dan membantu menyelesaikan masalah ini. Jelasku kepada mereka. Pak Jumito pun mengerti maksudku. Mereka pun segera berpamitan untuk segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa melindungi Mbak Minah ataupun warga yang diincar. Mas Danan, jangan nekat seperti ini lagi ya. Selanjutnya biar kami orang-orang dewasa yang melakukan peran kami, ucap Pak Jumito sembari berpamitan. Ibu pun mengajak kami masuk ke rumah dan memeriksa luka-luka kami. Jul, kesini, tak periksa lukamu, ucap ibu. Dak usah Bude, aku rapopo, balas Cahyo sambil celingak-celinguk melihat ke dalam rumah. Nyari apa toh kamu Jul? Tanyaku yang bingung memastikan tingkahnya. Bude durung masak toh, kangen aku karo sego bandengnya Bude, ucap Cahyo sambil terus mengintip ke arah dapur. Alah Jul, sana ke dapur, gak cuman bandeng, sayur asamnya juga sudah matang, sana makan yang banyak, balas ibu. Seketika wajah Cahyo berubah sumringah. Ibu pun hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Tak lama setelahnya aku pun segera menyusul Cahyo ke dapur. Wah, lapar apa doyan toh Jul? Tanyaku. Dua-duanya, masakan ibumu pancen top, balas Cahyo. Kayaknya kamu ngomong gitu juga ke masakan Bu Le, balasku lagi. Cahyo tersenyum mendengar pertanyaanku. Ia menyelesaikan makannya yang ia kunyah dan menengguk sedikit air. Gak bisa dibandinginan, masakan Bu Le sama Bude sama-sama enak, ucap Cahyo. Aku kembali menggeleng melihat Cahyo yang kembali menambah lauk ikan bandengnya. Buat aku masakan mereka berdua benar-benar istimewa Nan, dibandingin masakan siapapun. Cuman masakan Bu Le sama Bu De yang bisa ngingketin aku sama masakan almarhum ibuku dulu, tambah Cahyo lagi. Cahyo menceritakan hal itu dengan wajah yang santai sembari melahap lauk di piringnya. Namun aku yang mendengar ucapannya yang begitu dalam, aku tidak menyangka masakan rumah yang selama ini kuanggap biasa saja ternyata sangat istimewa untuk Cahyo. Yowis Jul, habiskan Jul, tak bantu, ucapku sembari menambah lauk. Gak usah disuruh Nan, balas Cahyo. Jarang sekali aku bisa menikmati masakan ibu senikmat ini. Ibu pun tersenyum melihat tingkah kami sembari mengantarkan 2 gelas teh untuk melengkapi menu makan kami. Setelah kelelahan dengan kejadian semalam, aku dan Cahyo pun tertidur hingga jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa sembari mencari tahu sosok warga desa yang terlihat di rumah itu. Nak Danan, mau kemana? Tanya seorang ibu yang berpapasan dengan kami. Mau jalan-jalan saja Bu, sembari menjenguk Mbak Minah, balasku dengan santai. Oh iya, maafin ibu ya, dulu ibu ikut nyalahin kamu. Ibu ikut terbawa emosi saat itu. Sudah Bu, gak usah dipikirkan, salah saya juga tidak antisipasi. Ya sudah Bu, saya lanjut dulu, pamitku. Iya Nak Danan, kalau sempat mampir-mampir ke rumah ya, balas ibu itu. Aku pun meninggalkan ibu itu dan melanjutkan jalan-jalan kami. Tidak berapa lama kami berjalan, kami menemukan Pak Jumito sedang ngobrol bersama Mas Musi dan beberapa warga di warung koperasi desa. Sepertinya Mbak Minah juga menginap di dekat situ dan dijaga oleh ibu-ibu desa. Pak Jumito, Mas Musi, gimana? Apa sudah dapat petunjuk? Tanyaku sambil dengan sopan bergabung dengan mereka. Danan? Iya, tadi ada beberapa perbincangan, tapi sebisa mungkin biar kami saja yang mengurus. Kami tidak bisa membahayakan kalian lagi, jawab Pak Jumito. Matur nuwun Pak, tapi kalau sekedar ingin tahu boleh dong, balasku lagi.
Pak Jumito menoleh ke arah Mas Musi seolah memastikan sesuatu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada kami. Sebenarnya bukan tanpa alasan dulu saya meminta tolong ke Nak Danan. Mas Musi memulai bercerita. Maksudnya apa, Mas? Mas Bahri, sewaktu warga lain meninggalkan rumah saya, dia yang memberi saran untuk meminta tolong Nak Danan. Jelas Mas Musi. Lantas, masalahnya di mana? Tanya Cahyo menimpali perbincangan tadi lagi. Tadi warga ada yang ingat, dia juga yang pertama menuduh Danan saat Minah tidak sadarkan diri. Tambah Mas Musi. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Bukannya mau curiga, tapi bisa jadi seseorang yang bernama Mas Bahri ini memang sengaja ingin menyingkirkanku. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mas? Tanya Cahyo. Mas Musi menyebutkan ciri-ciri seorang warga desa dengan kumis tipis dan rambut belah tengah dengan umur yang sedikit lebih tua dari Mas Musi. Sekilas ciri-ciri itu memang mirip dengan seseorang yang diperintahkan oleh dukun itu. Pak Jumito sudah menemui Mas Bahri. Sebaiknya kita jangan menuduh dulu, ucapku. Kami sudah menghampiri rumahnya, namun gak ada tanda-tanda ada seseorang di sana, jawab Pak Jumito. Tidak ada pilihan lain. Sepertinya kami memang harus waspada dengan seseorang yang diceritakan oleh Mas Musi ini. Ternyata Pak Jumito pun sudah menyebarkan berita ke warga untuk menghubunginya bila bertemu dengan Mas Bahri. Semoga saja usaha Pak Jumito dan warga desa tidak sia-sia. Seandainya Mas Bahri benar orang itu dan ia bisa dihentikan, mungkin teror untuk Mbak Minah bisa menghilang. Dan untuk urusan Raden dan dukun itu biar Pak Le yang memikirkannya. Jul, kayaknya masalahnya udah beres. Kamu kalau mau balik lagi gak apa-apa loh, ucapku pada Cahyo. Santai dulu aja, Nan. Nunggu Pak Le sampai kesini aja. Udah lama toh kita gak main bareng. Nanti aku berangkat sekolah dari rumahmu saja, Nan, balasnya. Lah, bukannya sekolahmu jauh dari sini? Tenang, aman, Nan. Sekali-sekali kan gak apa-apa, balasnya. Iya juga sih, bagus kalau begitu. Kebetulan, udah lama aku gak ada teman latihan. Masa mau kalah terus dari kamu? Ucapku pada Cahyo. Cahyo yang mendengar ucapanku segera menepuk punggungku dengan keras. Alah, kalah apaan? Kalau adu pukul emang aku yang menang. Tapi kalau adu ilmu jelas sebaliknya. Tapi boleh juga sih. Habis ini kita ke kebun belakang aja, balas Cahyo. Kami pun kembali ke rumah dan pamit lagi kepada ibu untuk berlatih di kebun belakang. Awalnya aku kira ini akan seperti latihan tanding biasa. Namun entah mengapa sepertinya kami terbawa suasana. Sepertinya tidak hanya aku saja. Saat ini kami memang merasa begitu lemah setelah kejadian kemarin. Masing-masing dari kami ingin menempa diri untuk lebih kuat baik secara lahir dan batin untuk bisa menghadapi orang-orang semengerikan Raden dan dukun itu. Beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berlatih. Setiap pulang sekolah, Cahyo sudah lebih dulu sampai ke rumah dengan mengenakan sepeda ontel miliknya. Jul, waktu kemarin melawan mayat-mayat itu, tiba-tiba aku melihat ada kekuatan yang menyelimuti tubuhmu. Itu apa? Apa ada hubungannya dengan nama Wanasura yang kamu sebutkan itu? Tanyaku dengan penasaran. Mendengar pertanyaanku, Cahyo pun mendekat ke arahku. Ia memintaku menjulurkan tangan dan menempelkan kelima jarinya kepadaku. Nih, coba kamu rasainan, ucap Cahyo. Aku pun menuruti ucapannya. Sepertinya ia memintaku menerawang masuk ke dalam tubuhnya. Dan benar saja, aku merasakan keberadaan sesosok makhluk. Sepertinya aku mengenal makhluk itu, tapi sepertinya tidak juga. Itu siapa? Kliwon, tanyaku. Cahyo menggeleng dan melepaskan tangannya dariku. Aku pernah cerita tentang dia saat kembali dari Alas Wetan. Namanya Wanasura. Dia kembarannya Kliwon, jelas Cahyo. Tunggu, kamu menyimpan kodam? Tanyaku dengan kaget. Cahyo pun menggeleng. Kliwon masih memiliki tubuh, namun ia terjebak di suatu tempat di Alas Wetan. Namun tubuh fisik Wanasura sudah mati. Dia butuh tempat naungan untuk bisa tetap ada, jelas Cahyo. Jadi kamu ngejaga makhluk itu demi Kliwon? Tanyaku. Cahyo pun mengangguk mengiyakan. Sepertinya aku semakin mengerti. Bisa jadi keberadaan sosok bernama Wanasura juga akan berperan besar dalam pertarungan Cahyo. Menurutmu gimana? Tanya Cahyo tiba-tiba.
Menurutku, maksudmu gimana sih? Apa salah bila aku membiarkan Wanasura menempati tubuhku? Tanya Cahyo. Menurutmu apa salah bila aku membiarkan sebuah pusaka bersemayam di tubuhku? Aku balik bertanya kepada Cahyo. Lah, kok nanya balik, Nan? Protes Cahyo. Ya intinya pertanyaan kita sama. Keberadaan pusakaku dan Wanasura sudah ditakdirkan bersama kita. Benar atau salah akan kita ketahui nanti. Dan bila kita tahu hal ini yang salah, aku maupun kamu harus bisa merelakannya. Jawabku. Cahyo menatap mataku. Sepertinya ia setuju, namun sepertinya terbayang di matanya bahwa ia pasti akan berat bila harus berpisah dari sosok yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Ya sudah, gak usah terlalu dipikirin. Kalau memang kita melakukan kesalahan, kan masih ada Pak Le yang akan menegur kita. Tambahku berusaha melepaskan suasana yang seserius ini. Nah iya, bener juga tuh. Kalau emang salah, minimal udah dapat sendal jepit kita. Balas Cahyo. Kami pun menyelesaikan latihan kami hari ini dan kembali ke rumah. Ibu sudah menyediakan air hangat untuk kami mandi dan menu makan malam untuk kami. Pak Le belum ada kabar, Bu De. Tanya Cahyo sembari mencomot tempe goreng panas yang sudah tersaji di meja. Belum, Jul. Semoga Pak Le gak kenapa-napa ya. Ucap ibu dengan khawatir. Tenang, Bude. Gak ada masalah apa-apa. Palingan Pak Le lagi mampir nyetok makanan burung. Udah, tenang aja, Bude. Jawab Cahyo sengaja agar ibu tidak khawatir. Malam itu aku dan Cahyo bersiap untuk tidur cepat. Dinginnya malam itu seolah meninabobokan kami untuk tidur dengan nyenyak. Namun di tengah tidur kami, sayup-sayup aku mendengar suara gemericik air dari hujan yang sepertinya sudah menemani tidur kami cukup lama. Sesekali terdengar suara petir yang menyambar dari kejauhan. Awalnya aku mencoba tidak menghiraukan, sampai suatu ketika kilatan cahaya memperlihatkan bayangan Cahyo yang terlihat tidak tenang. Jul, ada apa Jul? Gak bisa tidur? Tanyaku yang bingung melihat keanehan pada dirinya. Wajahnya terlihat serius seolah cemas terhadap sesuatu. Walau begitu, aku tahu dia juga merasa ragu. Nan, perasaanku gak enak, Nan. Ucap Cahyo. Mendengar jawaban Cahyo, aku pun bangkit dari tidurku dan meminta penjelasannya. Namun belum sempat meminta penjelasannya, tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi dari dalam tubuhku. Keris Rogo Sukmo. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sepertinya keris Rogo Sukmo juga merespon sesuatu. Bisa jadi hal inilah yang juga dirasakan oleh Cahyo. Aku mau ngecek keluar, Nan. Ucap Cahyo. Bentar, aku ikut. Perasaanku juga gak enak. Tapi sebaiknya sebelum pergi kita persiapkan diri dulu. Setidaknya kita mohon restu perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Entah apa yang membuat aku begitu cemas kali ini. Setelah kejadian kemarin, aku merasa hal apapun bisa terjadi kepada kami setelah ini. Tapi kami tahu, Tuhan akan selalu ada untuk melindungi umatnya yang bertakwa. Secepat mungkin kami berlari menuju desa. Insting kami menuntun kami pergi ke tempat di mana Mbak Minah berada. Pemandangan yang mengerikan menyambut kami yang sampai di tempat itu. Di tengah guyuran hujan deras terlihat Pak Jumito terduduk di tanah memenggangi dadanya. Sementara Mas Musi terbaring di tanah. Mbah Tumejan juga menggenggam sebilah keris yang melindungi mereka dengan nafas yang sudah terengah-engah. Bagaimana tidak, wujud pocong yang sebelumnya kami lihat di ruang bawah tanah rumah Raden itu kini mengepung desa dengan mata terpusat kepada Mbah Tumejan. Mbah, ucapku menghampiri mereka. Danan, jangan kesini. Ini bukan tanggung jawabmu. Perintah Pak Jumito. Jelas kami tidak mengindahkan perintah dari Pak Jumito. Saat itu juga aku dan Cahyo berlari ke arah mereka. Nan, urus pocong-pocong itu bisa kan? Tanya Cahyo. Aku mengangguk sementara Cahyo memisahkan diri denganku. Aku tahu maksudnya. Ia berusaha mencari sosok yang mengirimkan makhluk-makhluk ini ke desa. Ada beberapa doa yang kubacakan memagari Mas Musi dan Pak Jumito dari serangan makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka mencoba memasuki Mas Musi. Sepertinya sedari tadi Mbah Tumejan mencoba menahannya. Melihat aku mampu melindungi mereka, Mbah Tumejan membacakan beberapa mantra pada kerisnya dan menghujamkan ke setiap pocong yang mendekat. Aku pun tidak tinggal diam. Aku mengingat satu persatu ilmu yang diajarkan Bapak kepadaku.
Amalan api tidak akan berhasil melawan makhluk sebanyak ini. Kalaupun aku ingin mencoba menenangkan sosok-sosok ini, sepertinya dukun itu juga menyimpan jimat yang mengikat mereka. Yang ku bisa saat ini hanyalah melindungi Pak Jumito dan seluruh warga yang masih berdiam di rumah dengan ajian-ajian yang aku bisa, hingga Cahyo bisa menemukan di mana dukun itu. Beruntung tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara pertarungan di balik salah satu rumah. Aku memberi isyarat kepada Mbah Tumejan untuk menahan sosok pocong-pocong itu dan berlari ke arah Cahyo. Sesaat setelah itu, Cahyo terlihat mengamuk dengan bayangan seekor kera yang merasuki dirinya. Itukah Wanasura? Aku mengira Cahyo kehilangan kesadaran. Namun tepat saat menyadari keberadaanku, Cahyo mengambil kesempatan untuk mengambil mangkuk sesajen yang dibawa dukun itu. Ia melemparkan benda itu bersamaan dengan sebuah kalung yang berhasil ia raih sebelumnya. "Danan, urusin ini," perintah Cahyo. "Bocah brengsek, kamu pasti mati. Setelah ini kalian pasti mati," ancam dukun itu yang sepertinya juga dilindungi satu sosok hitam. Aku menangkap benda yang dilempar Cahyo dan sebagian benda itu berserakan di tanah. Ada beberapa tulang belulang di dalam mangkok itu dan beberapa ikatan tali pocong di kalungnya. Aku mengerti dengan segera. Saat itu juga aku mengumpulkan benda itu jadi satu dan membacakan doa-doa untuk memutihkannya. Cukup lama hingga ayat-ayat suci berhasil melepaskan ikatan benda itu dengan pocong-pocong yang dikendalikan oleh dukun itu. Sayangnya saat aku hampir selesai, terlihat seseorang berlari ke arahku dengan membawa sebuah batu besar. "Bocah brengsek, aku tahu pasti kamulah yang akan menjadi masalah untuk urusan kami," ucap pemuda itu. "Bahri, jangan!" teriak Mbah Tumejan yang sudah kewalahan menangani pocong itu. Jadi benar, pemuda anak buah Raden itu adalah Mas Bahri yang merupakan salah satu warga di desa. Aku kebingungan memilih antara meneruskan doaku atau menghindari serangan Mas Bahri. Tanpa adanya waktu yang panjang, saat itu aku memilih untuk menyelesaikan doaku. Hanya sepersekian detik waktu dari aku menyelesaikan doa itu hingga batu itu hampir memecahkan kepalaku. Namun anehnya, aku bisa menghindar dengan waktu yang tepat. "Ora ono sing iso ngalangi niat baik kowe." Samar-samar teringat di pikiranku tentang suara seorang kakek yang kami tolong di rumah itu. Aku sedikit tidak percaya. Apa benar hanya dengan ucapannya saja apapun bisa jadi kenyataan? Saat ini aku tidak perlu memikirkan hal itu. Saat itu juga pocong-pocong yang mengepung desa menghilang. Tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Mbah Tumejan membantuku menahan Bahri sementara dukun itu masih kewalahan dengan serangan dari Cahyo. "Bukan aku yang harusnya bertanggung jawab terhadap bocah-bocah sial ini," ucap dukun itu. Dengan sigap ia menghindari serangan Cahyo dan berlari menghampiri Bahri. Bocah, ini semua salahmu. Kau yang harus bertanggung jawab," ucap dukun itu. Tapi bagaimana Mbah? Saya nggak bisa melawan mereka sendirian," balas Bahri. "Tidak perlu, aku hanya butuh pengorbananmu." Di tengah derasnya hujan, aku tidak pernah menyangka dengan apa yang aku lihat. Dukun itu menarik mundur Bahri dan menarik kepalanya sekuat tenaga. Mbah Dirwo, sakit Mbah," teriak Bahri. Namun sebaliknya, dukun yang dipanggil dengan nama Dirwo itu malah tertawa terkekeh-kekeh menikmati apa yang dilakukannya itu. "Raden, saya pinjam satu kawanmu," ucap dukun itu sembari membaca mantra yang dihiasi dengan darah yang bermuncratan dari leher Bahri yang memisah dari kepala dan tubuhnya. Suara teriakan Bahri hanya terdengar sebentar, hingga tenggorokannya terobek hanya dengan dua tangan dukun yang dirasuki hodamnya itu. Sayangnya kematian Bahri membangkitkan sosok yang mengerikan. Sosok yang sepertinya merupakan anak buah gaib yang dimiliki oleh Raden. Makhluk besar yang tingginya bahkan melebihi rumah ini. Matanya merah seolah dengan mudah dapat mengincar kami. Genderuwo, bukan. Makhluk ini lebih kejam daripada itu. "Gila, aku tidak percaya makhluk ini bisa ada di tempat ini," ucap Mbah Tumejan dengan panik. "Itu makhluk apa Mbah?" tanyaku. Aku pernah gagal berhadapan dengan makhluk seperti itu di luar pulau ini. Padahal itu pun tidak sebesar dan sebuas ini. Makhluk ini bisa membunuh siapa saja yang mencoba mencuri harta tuannya atau merusak ladangnya. Penjelasan Mbah Tumejan benar-benar menjatuhkan mental kami. Tapi untuk menggunakannya sebagai makhluk pembunuh, ada tumbal nyawa yang harus dikorbankan.
Orang sana menyebut makhluk itu dengan nama Begu Ganjang. Jelas Mbah Tumejan. Penjelasan Mbah Tumejan membuat aku bergidik nyeri. Terlebih entah perasaanku saja atau makhluk itu terlihat semakin membesar. Wanasura! Cahyo berteriak sekeras mungkin memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya itu. Samar-samar terlihat dengan lengannya dipenuhi rambut kera dan berubah semakin besar. Sekuat tenaga ia memukul sosok makhluk besar itu hingga goyah. Pukulan Cahyo berpengaruh terhadapnya. Seketika aku sedikit percaya diri untuk mencoba menghadapinya. Kali ini aku mencoba membaca ajian Gambuh Rumekso dengan melantunkan ayat-ayat suci yang membuat makhluk itu tidak nyaman. Angin pun berhembus menyayat sedikit demi sedikit ke tubuh hitam itu. Makhluk yang disebut dengan Begu Ganjang itu merespon serangan kami dengan menghantam kami dengan tangannya yang besar. Namun Cahyo bisa menahannya walau dengan sekuat tenaga. Kita harus gimana, Nan? Makhluk ini gak sembarangan. Tanya Cahyo dengan bingung. Makhluk yang dipanggil dengan tumbal pasti punya pengikat. Biar ku cari tahu dulu, ucapku. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Mbah Tumejan terus mencoba menyerang dukun itu sementara aku dan Cahyo bertarung dengan tidak seimbang melawan makhluk besar itu. Kalau terus begini kita pasti babak belur, Nan, ucap Cahyo setelah sempat menerima serangan dari makhluk itu lagi. Aku tidak membalas Cahyo dan terus membacakan ajianku untuk menyerang makhluk ini sembari mencari celah. Beruntung salah satu angin dari Gambuh Rumekso menyayat bagian dada makhluk itu dan menunjukkan benda berwarna merah darah di dalam tubuhnya. Jantung, makhluk itu punya jantung. Sepertinya itu yang menjadi pengikat makhluk ini dengan bayaran nyawa Bahri, ucapku sembari terengah-engah. Cahyo yang sudah mengerti maksudku segera mengincar titik itu. Namun sayangnya itu tidak mudah. Dukun bernama Mbah Dirwo itu membacakan sebuah mantra dan menusukkan sebuah jimat yang terbuat dari bambu pada makhluk besar ini. Jangan lama-lama, habisi mereka, perintah Mbah Dirwo. Dengan tusukan benda itu dan perintah Mbah Dirwo, tiba-tiba Begu Ganjang itu menjadi semakin buas dan mengamuk. Ia menghujami Cahyo dengan berbagai pukulan hingga dari mulutnya bermuncratan darah. Beruntung Cahyo bisa melindungi dirinya dengan kekuatan Wanasura. Seandainya itu aku pasti sudah mati. Jantungku berdegup kencang. Rasa amarah, emosi, takut, dan kesal menjadi satu. Aku sudah tahu kelemahan makhluk ini. Namun ilmu apa yang harus kugunakan untuk menghabisinya? Danan, ucap Cahyo berusaha mengatakan sesuatu. Gunakan ilmu itu. Aku menoleh sebentar kepada Cahyo dan memalingkan kembali ke arah Begu Ganjang yang mulai mengarah ke arahku. Ilmu yang pernah digunakan ayahmu waktu di Bukit Batu. Ilmu pukulan jarak jauh. Entah apa namanya, ucap Cahyo. Ilmu bapak. Aku mencoba mengingat semua ilmu yang pernah bapak gunakan dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud oleh Cahyo. Tapi aku baru melihatnya satu kali. Enggak, Jul, aku belum menguasai ilmu itu, ucapku yang kembali menggunakan ajian Gambuh Rumekso untuk menyerang makhluk itu. Sayangnya dengan wujudnya yang sekarang seranganku tak lagi berpengaruh. Sebaliknya, serangan serupa yang digunakan untuk menyerang Cahyo kini mengarah ke arahku. Tapi belum sempat serangannya sampai kepadaku, Mbah Tumejan menghadangnya dengan keris hingga terbelah. Sialnya tak hanya itu saja. Begu Ganjang itu menyapu tubuh Mbah Tumejan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke pohon besar. Bah! Teriakku dengan panik. Mbah Tumejan juga memuntahkan darah, dan dengan serangan sebesar itu Mbah Tumejan gagal mempertahankan kesadarannya. Tubuhku terbakar amarah. Namun hembusan angin Gambuh Rumekso masih berhembus menenangkanku. Samar-samar teringat sebuah mantra yang sering diajarkan bapak kepadaku. Sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wejangan-wejangan bapak. Tanganku mengepal keras. Mulutku tak henti-hentinya membacakan doa itu hingga perlahan kekuatan berkumpul di kepalan tanganku. Iya, Nan, ilmu itu, ucap Cahyo dengan semangat. Makhluk itu terus menerjang ke arahku. Tapi kali ini aku tidak takut sama sekali. Anehnya entah mengapa tubuh makhluk itu tak sebesar sebelumnya seolah mengikuti rasa takutku yang kini mulai hilang. Bapak, izinkan saya menggunakan ilmu ini, ucapku dalam hati. Tepat saat Begu Ganjang itu menyerangku, aku menghindarinya setipis mungkin dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya.
Ajian Lebur Saketi, sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu, kini kugunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku. Benar saja, jantung makhluk itu terlepas. Bentuknya menyerupai kepala manusia. Dan saat itu juga makhluk itu kehilangan kekuatan dari empunya dan perlahan menghilang dalam gelap. Saat itu seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan Cahyo di bawah guyuran hujan. "Jangan tidur dulu, di mana dukun itu?" ucap Cahyo. Aku mencoba melihat ke sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk di mana dukun itu berada. "Kabur, dia kabur," ucapku. Aku pun mengatur nafas sembari terkapar di tanah lapang itu. Nafas kami terengah-engah. Baru sebentar berusaha mengatur nafas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sekuat tenaga kami mencoba untuk bangkit. Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga. "Bocah-bocah gemblung, bisa-bisanya ngelawan makhluk begituan," ucap orang itu. Seketika aku dan Cahyo tertawa mendengar suara yang sangat familiar itu. "Pak Le!" teriak Cahyo sekuat tenaga. "Telat, demi tewis minggat." Aku tertawa mendengar teriakan Cahyo. Pak Le tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang tetap menyala walaupun di bawah hujan. Api itu melayang ke arahku, Cahyo dan Batu Mejan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba luka kami menutup. Walau tidak pulih sepenuhnya, namun nyawa Batu Mejan sepertinya tidak lagi dalam bahaya. "Pak Le dari mana saja sih?" tanyaku. Pak Le masih tidak menjawab. Ia malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia, persis seperti milik Begu Ganjang yang kami lawan. "Pak Le ngelawan begituan juga?" tanya Cahyo dengan penasaran. "Iyo, orang-orang biadab. Dia menumbalkan seorang ibu yang mengabdi kepadanya hanya demi memerintah makhluk itu," ucap Pak Le. Mendengar ucapan itu, aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan kepada Raden. Apa ibu itu yang dimaksud? Dukun itu kabur, Pak Le," tanyaku. Dukun itu gak sempat kabur. Sewaktu Pak Le mencoba menangkapnya, tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya dan membakar dukun itu hingga hangus. Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar. Jelas Pak Le lagi. Mendengar hal itu, aku bergidik ngeri penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya. Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat. Singkat cerita, setelah 1 minggu sejak pertarungan kami melawan dukun ini, Mbak Minah sudah pulih sepenuhnya. Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa. Aku, Pak Le, dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur. Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah lembar kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan. Sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan latas sebuah simbol. Entah mengapa aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar pada kertas itu.